Kata siapa mau punya rumah di Pondok Indah, harganya udah nggak affordable. Nyatanya hari ini aku mau mereview sebuah kawasan townhouse yang dikembangkan oleh Pondok Indah Metropolitan dan harganya masih di bawah 10 miliaran loh. Udah gitu lokasinya bagus banget, cuma selangkah ke akses tol veteran dan sangat strategis teman-teman kalau misalkan ke daerah perkantoran SCBD dan bahkan ke daerah Pondok Indah. Pengen tahu rumahnya seperti apa? Ikutin terus videonya sampai akhir. Nah, teman-teman, sekarang aku udah berada di show unit untuk cluster townhouse, yaitu Pondok Indah Townhouse yang kedua, di mana lokasinya ini persis sebelahnya akses tol veteran Bintaro. Jadi teman-teman kalau misalkan mau nanti ke SCBD, ya mau ke pusat perkantoran, tinggal masuk ke tol, terus nanti tinggal lanjutin lagi keluar di Sudirman. Ke Pondok Indah juga nggak jauh ya dari sini. Tinggal beberapa menit aja udah sampai ke Mall Pondok Indah. Tapi masih bisa dapat harga yang affordable yang tadi aku disebutin di awal, harganya di bawah 10 miliar dan dikembangkan oleh Pondok Indah Metropolitan Group. Nah, hari ini aku mau mereview untuk rumah yang tipe lebar 7 ya, luas tanahnya 175 meter persegi, 7 kali 25 dimensinya dan punya luas bangunan cukup besar yaitu 338 meter persegi. Kenapa seperti itu? Karena rumahnya ini 3 lantai nih teman-teman. Jadi buat keluarga besar ini cocok banget buat nanti pindahan, buat salah satu opsi kalau misalkan mau punya rumah di daerah Jakarta Selatan dan dekat Pondok Indah. Tapi harganya masih oke. Nah, ini bisa jadi salah satu opsi teman-teman semua. Nah, kita lihat dari rumahnya ya, khas banget dari Pondok Indah, dia selalu mengusung konsep itu dia tropical minimalis tapi masih ada kesan modernnya ya. Dari fasadnya ini sangat timeless tapi masih ada sentuhan sedikit old money-nya. Nah, di sini carportnya bisa muat untuk 2 mobil. Di depannya sudah ada dilapisin dengan keramik ukuran 30 kali 30 warna abu-abu, jadi tidak slip sama sekali. Nah, townhouse ini juga sebenarnya unitnya tidak terlalu banyak, jadi buruan teman-teman kalau emang cari rumah di daerah Jaksel itu harus cepet-cepetan ya. Dan ini kesannya masih cukup private juga. Balik lagi ke rumahnya, kita sudah dapat juga kanopinya ya. Di sini sebagian kanopi ada dari kaca ya. Dan di sini tiangnya menggunakan dari besi yang cukup tebal ya teman-teman, jadi tidak perlu nambah kanopi lagi, sudah include dikasih sama developernya langsung. Aksesnya sebenarnya ada 2 ya. Yang pertama itu bisa akses lewat garasi teman-teman ya. Jadi sini teman-teman kalau punya 3 mobil tidak usah khawatir karena sudah ada disediakan 1 garasi yang bisa memuat untuk 1 mobil besar. Nah, garasinya kalau kita lihat ini pakai pintu yang old money banget nih ya, walaupun old money tapi tetap timeless, warna putih, dan ini sistem manual jadi buka tutup sendiri nanti teman-teman. Akses yang utamanya adalah sebelah sini, nanti akses ini langsung tembus ke foyer dan juga ke akses ke kamar tidur tamu dan juga ke service area juga. Nah, nggak usah lama-lama, kita langsung lihat ke dalam rumah. Nah, ini dia dalam rumahnya. Kita lihat di sini untuk pintunya, di sini kita dapat pintu double door seperti ini. Tapi ini jangan salah sangka, orang banyak ini kirain ini pintu camper atau pintu kayu meranti. Tapi ini sebenarnya ada solid engineering wood dan sudah di-furnish sehingga nanti kesannya seperti kayu camper dan kayu meranti. Jadi emang kesan old money-nya masih kerasa banget, kesan luxury juga masih dapat ya. Sudah dapat smart door lock dari merek Ken, jadi ini nanti bisa ngelihat ya. Kalau misalkan ada yang bertamu di depan itu kelihatan mukanya di sini, jadi mau kita bukain atau enggak terserah kita. Nah, masuk ke ruangan utamanya, disambut di sini adalah area foyernya yang cukup luas di sini.
Nah, di sini teman-teman mau dimanfaatkan untuk nanti terima tamu, atau mungkin kalau misalkan jangan terima tamu bisa jadiin tempat membaca, tempat living area juga nggak bisa banget ya teman-teman. Nah, kemudian masuk lagi ke sini, kita ada akses di sini menuju ke lantai 2 ya tangganya, dan nanti kita sudah dapat railingnya nanti seperti ini juga, railing kaca seperti yang ada di show unit ya teman-teman. Nah, untuk rumah ini di main roomnya itu kita menggunakan homogeneous style, ukurannya nanti yang 60 kali 60. Jadi kalau di show unit ini dia pakai marmer lokal yang krem ya, tapi nanti kita dapatnya adalah HT atau homogeneous style. Jadi nanti teman-teman harus konfirmasi lagi nih gitu. Kalau aku kan selalu jelasin ke teman-teman apa adanya, no gimmick, sesuai dengan yang nanti teman-teman dapat pada saat pembelian unitnya dari developer. Nah, enaknya walaupun ini rumahnya kesannya compact ya, tapi di sini kita masih dapat satu area untuk inner courtyard nih teman-teman di sini. Ya, di sini bisa buat nanti untuk sirkulasi udara lebih ngeplong lagi, karena di sini itu voidnya sampai atas ya, sampai ke lantai 3. Tinggal dibuka nanti kalau perlu udara sejuk, nah tinggal nanti bisa masuk. Ini teman-teman bisa dijadikan taman kering bisa, atau mau dijadiin kolam ikan juga boleh ya. Pokoknya ini enak banget deh teman-teman karena ada inner courtyard di sini. Nah, kemudian tadi kalau akses kita masuk dari garasi, tembusnya kemana? Jadi ke sini teman-teman tembusnya. Nah, ini untuk ruang garasinya yang tadi bisa muat untuk satu mobil. Dan kita lihat di sini ini yang tadi aku bilang ya, ini memang masih pakai pintu geser manual dan warna putih. Di sini nanti bisa dibuka tutup sendiri ya teman-teman. Dan sudah dikasih untuk colokan listrik kalau misalkan nanti teman-teman perlu ada ngecas barang dan segala macam yang berhubungan dengan kebutuhan dengan mobil. Nah, kita kembali dulu ke ruangan utama. Oke, kita kembali ke ruangan utama teman-teman. Nah, ini di sebelah kanan aku, di bawah tangga ini nanti ada sedikit ruangan yang nanti sebenarnya memberikan space teman-teman kalau mau pasang lemari seperti di show unit seperti ini, jadi oke banget ya. Tapi kita ini belum dapat karena ini adalah interior. Nah, di lantai 1 ini kalau memang teman-teman perlu kamar tidur, ini bisa dimanfaatkan untuk kamar tidur tamu atau kamar tidur untuk orang tua juga bisa ya. Karena di sini rumahnya 3 lantai, tidak ada liftnya sama sekali. Nah, memang ini untuk ukuran kamarnya tidak terlalu besar, tapi menurut aku udah cukup. Ini ukuran kasurnya sekitar 120 kali 200. Nah, kas kiri kanan yang kecil juga masih muat. Dan plusnya ini adalah punya akses ke inner courtyard tadi. Jadi ini nanti bisa dibuka tutup. Ini adalah pintu geser dan pintunya bukanya juga jendela yang besar-besar. Nah, kamar ini punya satu ensuite bathroom di sebelah sini. Nah, ensuite bathroomnya nanti aku jelasin nih. Untuk sanitary di rumah ini semuanya menggunakan sanitary merek Toto warna putih. Dari kloset duduk, sinknya hingga untuk showernya. Nah, partisi kaca ini kita sudah dapat. Dan once again untuk keramik nanti kita dapatnya adalah homogeneous style. Tidak seperti yang di show unit seperti ini ya teman-teman. Nanti akan berbeda. Nah, kita kembali lagi ke ruangan awal. Nah, teman-teman, jadi karena rumah ini panjang tanahnya cukup panjang ke belakang, yaitu 25 meter. Jadi belakangnya itu aku nggak expect kalau misalkan masih banyak sisaan tanah di belakang. Nah, di belakang ini ruangan buat apa? Yang pertama di sini untuk dapur kotor nih, teman-teman, di sebelah sini. Dapur kotornya nanti sudah dapat seperti yang ada di sini, meja dapurnya dari homogeneous style. Sinknya juga sudah dapat ya, teman-teman, di sini seperti ini juga sama. Dan kemudian teman-teman sudah disediakan juga untuk satu kamar tidur pembantu dan juga satu kamar mandi pembantunya. Dan kamar mandi pembantunya pakai kloset duduk dari merek Toto ya, teman-teman, di sini. Ya, jadi kalau misalkan perlu ada pembantu yang nginep sudah disediakan. Nah, kalau misalkan mau nyuci, teman-teman bisa pilih opsi ya. Di sini sudah disediakan untuk drainase dan juga untuk plumbing, mesin cucinya sudah disediakan. Dan kalau mau jemur di sini juga bisa karena ada void yang cukup ya di sebelah sini.
Atau teman-teman bisa manfaatkan ruangan belakang. Ini adalah akses ke sisa tanah belakang. Di sana itu masih cukup luas ya di situ. Kalau misalkan perlu tempat cucian lebih luas. Tapi ada beberapa juga konsumen yang bikin tanah di belakang itu jadi kolam renang ya, kolam renang private. Tapi memang ukurannya tidak terlalu besar. Nah, ini untuk lantai satunya, kita cek lantai 2. Oke, ini adalah lantai 2-nya nih teman-teman. Nah, untuk lantai 2-nya di sini area untuk apa? Ini area living room-nya. Nah, living room-nya ada di sebelah sini. Ukurannya juga cukup oke. Untuk 10 anggota keluarga berkumpul di sini juga masih oke banget ya teman-teman. Dan jarak nanti kalau ke TV ini juga masih cukup jauh. Jadi kalau misalkan mau taruh meja di tengah-tengahnya ini masih muat dan tidak mengganggu orang jalan. Nah, bukan jendela di sebelah sini, ada bukan jendela nih teman-teman. Ini menuju ke inner courtyard tadi yang ada voidnya sampai ke lantai 3. Jadi nanti kalau misalkan ini dibuka, sirkulasi udaranya itu sejuk banget teman-teman ya. Jadi cari rumah kalau misalkan bukan jendelanya sedikit zaman sekarang itu bikin sumpek rumahnya. Jadi cari rumah yang bukan jendelanya banyak ya teman-teman, yang seperti di rumah ini. Nah, lanjut di belakang aku ini ada dining area-nya. Jadi untuk dining area sama living room ini dijadikan satu tapi di lantai 2. Kenapa seperti itu? Karena kalau di Jaksel itu biasanya businessman ya terima tamu di bawah atau urusan bisnis di bawah, tapi urusan keluarga harus terpisah, tidak bisa disatukan dengan urusan keluarga. Nah, ini untuk dining room-nya. Di sini kalau mejanya ini adalah meja kuadrat, tapi kita belum dapat ya. Ini interior aja. Tapi ukurannya di sini bisa dijadi gambaran, bisa untuk 8 hingga 10 anggota keluarga ya, dan kemudian dikasih chandelier seperti ini, kelihatannya juga modern banget. Nah, di sini ada balkon teman-teman, balkon yang menghadap ke belakang tanah yang tadi kita lihat ya. Jadi kalau misalkan ini nanti di belakangnya dijadiin kolam, itu nanti kita bisa ngelihat dari sini ke bawah lagi ada yang berenang ya kan, atau mungkin teman-teman bikin kolam ikan di belakang, itu jadi sejuk banget. Dan ini tinggal dibuka aja karena bukan jendela, pintunya ini sampai sini, jadi cukup lebar. Nah, ini yang di sini adalah bukan jendelanya. Nah, di sini adalah dapur keringnya, teman-teman. Dapur keringnya di sini, teman-teman, yang di depan aku ini biasanya kalau ibu-ibu demen nih, ya. Misalkan mau manggil koki, manggil chef, pasti perlu island. Tapi sayangnya island di cluster ini kita belum dapat dari developer. Jadi teman-teman harus nambah sendiri. Tapi intinya kalau misalkan bikin island yang tabletopnya putih seperti ini, kesannya masih masuk konsep untuk klaster Pondok Indah Townhouse ini. Nah, di belakang aku ya, ini juga nanti belum dapat semuanya. Kitchen setnya belum dapat, kompor tanam belum ada, sinknya juga belum ada. Jadi nanti ini cuma ada instalasinya aja, jadi kosongan banget ya teman-teman. Once again, karena aku nanti akan jelasinnya pasti yang sesuai nanti didapat pada saat pemilihan developer. Nah, di lantai 2 ini ada satu kamar tidurnya. Kita lihat dulu ke sana. Nah, teman-teman, sebelum masuk kamar tidur, kalau misalkan di lantai 2 ini lagi rame, ya kan, terus perlu ada yang ke kamar mandi, nggak usah turun ke bawah. Karena di sini di sebelah tangga sudah disediakan satu kamar mandi. Tapi ini ukurannya tidak besar. Ini kayak powder room gitu ya. Karena tidak bisa untuk, tidak disediakan shower untuk mandinya. Jadi hanya sink dan juga kloset duduknya. Sanitary masih sama juga menggunakan sanitary toto. Nah, kita kembali ke sini. Ini adalah kamar tidur pertamanya, teman-teman, dan ini ukurannya juga cukup luas ya. Ini 180 x 200 untuk kasurnya di sini, dan akas kiri kanan sebelah kiri juga ditaruh, masih ada space lagi nih, teman-teman. Jadi ini biar kebayang teman-teman seberapa luas si kamar tidurnya. Dan jarak dari kasur ini sampai ke TV itu juga masih cukup jauh. Nah, untuk kamar ini punya akses balkon yang menghadap ke depan rumah. Beserta juga dengan railing-railingnya itu nanti kita dapat railing kaca seperti yang ada di show unit. Nah, kamar tidur ini punya walk-in closetnya nih teman-teman. Plus punya ensuite bathroom.
Walk-in closetnya di sini menurut aku udah cukup ya. Di sini ceilingnya memang tidak terlalu tinggi, ini mungkin sekitar 3,5 meteran ya. Jadi lemarinya masih oke lah untuk ketinggian lemari dan bisa muat untuk 3 pintu lemari di sini. Kemudian di sini juga masih ada pintu lemari. Oh, dan tadi aku lupa bilang ya, kamar tidur itu kita sudah dapat lapisan dari vinil dan itu udah include dari harga yang disertakan sama developer. Nextnya, kamar tidur ini punya ensuite bathroom sendiri dan bedanya di sini sudah ada disediakan untuk bathtub ya. Bathtubnya dari sanitary merek Toto juga. Sudah disediakan showernya dari untuk bathtubnya. Tapi untuk kalau misalkan shower yang raindrop yang biasa juga ada juga di sini dipisahkan dan juga partisi kasnya juga sudah include. Kloset duduknya ada di belakang pintu ya, terpisah, dan ini untuk sinknya juga masih menggunakan Toto. Tabletopnya kita dapat seperti ini, tapi untuk kabinetnya kita tidak dapat. Dan once again untuk kamar mandi kita keramiknya nanti menggunakan homogeneous tile. Kita cek ke lantai 3-nya sekarang. Nah, ini untuk lantai 3-nya nih teman-teman. Jadi untuk lantai 3 ini nanti ada 2 kamar tidur, 1 kamar tidur anak dan juga 1 master bedroomnya. Tapi sebelum kita ngeliat kamarnya, di lantai 3 ini ternyata masih ada space untuk misalnya kita untuk manfaatkan sebagai communal space ya. Kalau misalkan di bawah itu kita buat untuk ruang nonton dan segala macam, di sini bisa untuk ruang bermain atau mungkin bisa untuk working space. Ini bisa banget dipakai ya. Dan karena di sini pembukaan cahayanya banyak banget, jadi tetap semua kamar itu dapat balkoni. Nah, di ruangan ini ya, ini ada akses menuju ke balkoninya dan ini udah dikasih pintu geser dan kusennya ini dari YKK AP ya teman-teman. Jadi ini kedap suara dan pastinya tahan lama. Nah, ini balkoni menghadap ke belakang rumah dan railingnya kita menggunakan railing kaca dan ini nyambung sampai ke kamar tidur anak yang sebelahnya. Kita lihat dulu ke kamar tidur anak pertama yang di lantai 3 ini. Nah, di sebelah sini kamar tidur anaknya cukup spacious, cukup luas ya. Di sini ukurannya untuk kasurnya sebagai bayangan ya 180 x 200 ya, dan ini masih cukup luas. Di situ adalah akses menuju ke balkoninya yang nyambung ke communal space tadi. Nah, kalau misalkan mau taruh meja belajar, lemari, itu bisa diposisikan di sebelah sini ya teman-teman, karena ini bentuknya agak memanjang. Nah, untuk kamar tidur ini ada ensuite bathroom, tapi ini punya connecting door menuju ke ruangan utama. Nah, posisinya ada di sebelah sini nih teman-teman. Untuk si kamar mandinya sama juga kurang lebih. Di sini juga sudah showernya juga sudah menggunakan Toto dan itu pakai double shower. Partisi kaca juga dapat seperti yang ini. Kloset duduknya di sebelah sini, di sebelahan, dan sinknya ada di sebelah sini. Jadi tidak, walaupun pintunya ada 2 nih, connecting door bisa lewat sini dan juga di sebelah sini ke ruangan utama, tidak menghalangi akses keluar masuk atau manuver nanti untuk ke kloset duduk dan lain sebagainya. Nah, ruangan terakhir kita mau lihat ke master bedroomnya. Oke, ini ruangan terakhirnya nih teman-teman ya. Untuk si master bedroomnya ini tidak langsung masuk menuju kasur, jadi di sini ada lorong sedikit ya, dan ini adalah akses jendela ke inner courtyard-nya yang tadi kita lihat di bawah, dan void-nya ini sampai ke lantai 3 nih. Jadi memang ada void-nya sendiri. Jadi kalau misalkan kita buka dari lantai 3, lantai 2 sampai lantai 1 itu bisa kedengeran ya. Sirkulasi udaranya nanti muter di ruang tengah ini semua. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, kita kesini dulu untuk si kamar tidurnya, si master bedroomnya. Nah, teman-teman, di sini ada gambaran ya. Untuk kasurnya ini super king size bed, ukurannya 2x2 ya, karena ini master bedroom harus yang paling besar ya. Dan akas kiri kanan juga masih luas banget. Mau ditaruh lazy sofa sebelah sini buat nanti bapak lagi mau kerja sambil
tiduran atau mau sambil baca buku. Ya, ini masih enak banget taruhnya di sebelah sini, dan untuk jarak ke TV-nya juga masih cukup jauh. Nah, di sini masih ada ruangan sedikit untuk si bapak, untuk kalau misalkan perlu ada pekerjaan mendadak yang harus dikerjakan, atau misalkan mau ada Zoom meeting. Nah, perlu ada ruangan sendiri di sebelah sini. Nah, ini udah oke banget, udah dikasih space, tapi untuk ambalan dan pastinya interiornya ini kita belum dapat dari developer ya teman-teman. Ini hanya untuk sebagai gambaran aja. Nah, next di sini adalah akses menuju ke balkoninya nih teman-teman ya. Nah, untuk balkoni ini cukup lebar dan sudah dapat railing kaca juga. Dan ini kalau misalkan ini blok yang lebar 7 ini menghadap ke swimming pool teman-teman ya. Di tengah-tengah townhouse ini ada swimming pool ya, jadi view-nya masih oke banget ya, tidak menghadap ke jalan dan masih private juga. Nah, kamar tidur utama ini punya ensuite bathroom dan walk-in closet di sebelah sini nih teman-teman ya. Jadi tadi sempat kelewat nih, lupa. Nah, walk-in closetnya di sini nih teman-teman. Walaupun memang ukuran walk-in closet menurut aku ini nggak terlalu besar ya, sama yang persis sama ukurannya seperti yang di kamar tidur yang di bawah, tapi udah cukup ya. Ini bisa muat untuk 1, 2, 3, 4, 5 pintu lemari, dan mau taruh dressing table di sini juga masih muat. Next di sini ada untuk kamar mandinya nih teman-teman ya. Nah, ini kamar mandinya mana saklarnya nggak ada ya. Ini agak gelap soalnya. Nah, ini untuk kamar mandinya udah include juga untuk bathtubnya, dan kemudian sinknya di sebelah sini berserta dengan kloset duduk, dan untuk showernya ini udah dikasih space sendiri ya teman-teman, jadi nggak mengganggu untuk nanti ke bathtubnya. Dan ini ada void nih ke atas teman-teman, jadi pencahayaannya juga masih oke, beserta juga nanti kalau sirkulasi udara makin bagus juga. Nah, kita udah berkeliling rumah ini. Harga untuk rumah ini di harga berapa sih? Ikutin terus videonya sampai akhir. Nah teman-teman, untuk harga rumah lebar 7 Pondok Indah Townhouse 2 ini dipasarkan di 7 miliaran ya. Kalau menurut aku untuk harga segitu dengan luasan tanah 175 meter itu masih sangat worth it, apalagi dikembangkan sama Pondok Indah Metropolitan Group. Di bawah itu ada nggak harga yang lebih murahnya? Ada ya teman-teman. Untuk yang lebar 8, ukurannya 8 x 20, 160 meter itu di harga 6 miliaran. Ada lagi nggak yang lebih murah? Ada pastinya. Tapi yang murahnya justru udah keburu sold out ya. Untuk yang lebar 6 itu di harga 4 miliaran, masih ada unitnya. Dan ada yang ukuran lebar 5 itu di harga 3 miliaran, tapi udah nggak ada barangnya teman-teman ya. Ya pasti karena mau cari di mana lagi dengan harga 3 miliaran di daerah Pondok Indah. Nah teman-teman, kalau misalkan mau survei langsung aja hubungi aku, nomornya ada di kolom deskripsi. Dan bagi teman-teman yang punya propertinya mau dipasarkan secara digital juga seperti ini, bisa titip jual sama aku juga, langsung hubungi aja nomor aku di bawah juga. Dan bagi teman-teman yang belum follow Instagram dan juga TikTok aku, segera follow karena banyak informasi lainnya yang tidak aku masukkan ke YouTube, aku masukkannya ke situ. Dan untuk YouTube ini jangan lupa untuk di like, di share, dan juga di subscribe supaya tidak ketinggalan informasi properti lainnya. Sampai ketemu lagi di review selanjutnya. Dadah.